Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Qala Allahu jalla sya'nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ibu-ibu jamaah kajian rutin Darul Mujtama' Al-Qudwah di kediaman kami pada setiap hari Kamis yang dimuliakan Allah Jalla Sya'nuhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita mengawali dan hujan turun. Kajian kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah tahu ilmunya. Salah satu asbab doa kita itu diterima adalah saat hujan turun. Dan hujan itu adalah salah satu keajaiban ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah turunkan hujan, dan hujan itu salah satu keajaiban ciptaan Allah. Tentu bagi orang-orang yang sanggup untuk berpikir. Oleh karenanya dalam keadaan ngaji seperti ini tidak ada yang harus kita keluh kesahkan. Justru kita harus bersyukur. Saat ibu duduk seperti ini, ada doa spesial yang ibu panjat. Jangan biarkan hujan berlalu tanpa doa. Jangan biarkan hujan berlalu tanpa pinta. Jangan biarkan hujan berlalu dan hujan berhenti sedang kita tidak mengajukan sebuah permohonan kepada Allah Jalla Sya'nuhu. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan saat Allah turunkan hujan ini, kita dalam keadaan belajar di dalam majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah muliakan diri saya dan diri ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah lapangkan pintu rezeki kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi suami kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi cucu-cucu kita. Allah berikan kesehatan bagi orang yang kita cintai dalam hidup ini. Karena nikmat sehat itu adalah nikmat yang Masya Allah, yang sangat besar, yang seringkali dilupakan oleh manusia. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruah terhadap Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa yakum ajmain. Sore hari ini saya ingin memperdalam kembali kita ngaji pada bab makan dan minum. Karena perut kita itu ibu sejatinya adalah tempat di mana penyakit itu gampang bersarang. Kalau kita sudah tahu bahwa al-batan, perut itu adalah tempat di mana penyakit itu muncul, sering muncul, maka tentu kita harus berhati-hati tentang apa yang kita masukkan dan bagaimana cara kita memasukkan makanan ke dalam perut kita itu. Ustadz, kita sudah ngaji bab ini sepertinya dulu. Kita ngaji kemarin di bab makan dan minum. Insya Allah kita akan dalami lagi dan kita perluas lagi, kita rinci detailnya. Dan akhlak di dalam makan dan minum ini itu sampai 40 poin, 40 ke atas. Sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Jangan sampai aktivitas makan minum kita itu hanya sekedar kita, ya saya lapar Ustadz, saya makan. Saya haus, saya minum. Hanya di situ saja. Kalau hanya sekedar makan dan minum, maka
Apa perbedaan kita dengan makhluk Allah yang lain? Sebagai manusia di bawah pandom syariat Islam, di bawah panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW, tentu pembahasan tentang makan dan minum itu kita harus punya ilmu yang memadahi, ilmu yang mumpuni, ilmu pengetahuan yang cukup, sehingga makan dan minum kita benar-benar bisa mengantarkan kesehatan dan ada keberkahan di dalamnya. Ikhwatil kiram, karena ini memang sangat banyak, saya akan running ya, agak sedikit laju, tetapi insya Allah tidak akan melewati sisi-sisi yang harus kita detail untuk mempelajarinya. Di mana poin kita berhenti pada sore hari ini, insya Allah kita berhenti di situ dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Yang pertama, di dalam Islam ini kita sudah sering mengkaji bab tentang akhlak, etika, dari kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur kembali. Dan satu yang tidak berbeda dari akhlak di dalam Islam itu adalah innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu bergantung kepada niat kita. Oleh karenanya, apapun bentuk aktivitas kita, yang harus diatur pertama kali adalah niat. Kita mau ngurusi makan, atur niatnya. Kita mau tidur, atur niatnya. Kita mau jualan, atur niatnya. Kita mau ngajar, atur niatnya. Kita mau keluar rumah, atur niatnya. Jadi niat ini adalah poin penting pertama yang harus kita letakkan, kebenaran niat itu. Pastikan niat itu benar. Karena kalau sudah niatnya benar, insya Allah pekerjaan kita nanti bisa bernilai apa Ibu? Ibadah. Gitu. Baik, saya tidak akan lama-lama. Biasanya Ustaz kalau kepancing bab niat itu nanti panjang banget. Saya ingin lompat lagi. Bukan lompat, ingin agak running, agak cepat gitu ya. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Ibu, untuk berlindung kepada Allah dari rasa lapar. Ibu tahu tidak penyakit rasa lapar? Ibu sudah makan banyak, tapi Ibu nggak kenyang-kenyang. Artinya Ibu lapar terus. Kenapa Ustaz? Saya itu memang dari kecil Ustaz suka nyamil. Bukan itu penyakit, bukan kebiasaan. Bab kedua, poin kedua yang penting di dalam urusan makan, kita diperintahkan untuk berlindung dari satu penyakit, yaitu apa? Rasa lapar. Perut ini sudah diisi, tapi dia tidak pernah kenyang-kenyang, lapar terus. Itu bukan kelebihan, Bu, itu penyakit. Tadi baru makan nasi kuning, 1 jam lagi ada papeda. Kemudian ada orang ngegohu, terus dia bilang, kamu kan tadi makan. Iya, kalau papeda itu kan kita kalau buang air kecil 2 kali lapar lagi gitu kan. Bukan, kita kena penyakit gampang lapar. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu Ibu, beliau berkata, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika minal ju', aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa lapar. Beda Ibu ya, orang kurang makan dengan cepat lapar. Sedikit-sedikit lapar. Ini penyakit nih Bu. Maka Ibu harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari rasa lapar yang sering muncul. Bukan untuk ngirit, tidak. Kalau Ibu rasa lapar datang terus, otomatis makan terus. Kalau Ibu makannya tidak teratur, berarti apa? Penyakit. Nabi bilang apa? Aku berlindung rasa lapar, dan Nabi mengatakan fa innahu, sesungguhnya lapar itu bi'sad doji'. Apa Ibu?
seburuk-buruk teman saat ibu tidur-tiduran itu adalah lapar. Itu teman yang paling berbahaya. Ya, jam 9 nih, baru makan malam sama suami. Terus baring-baring bercerita berdua. Tiba-tiba ibu, ya Allah, ini kalau martabak telur spesial yang belum tutup, dong belum buka, di Tomalau ada, bahkan ada pilihannya, ada telur bebek, ada telur ayam. Kok kamu tahu? Ibu pasti tanya, Ustaz tahu? Ya tahu saya. Rasa lapar itu adalah bi'sad doji, teman yang paling buruk saat kita berbaring. Siapa ibu? Rasa lapar. Jadi sebentar malam kalau ibu sedang berbaring, kemudian ibu rasa lapar, itu teman yang paling bahaya. Atau ibu sedang duduk mendengarkan pengajian Ustadz, tiba-tiba rasa lapar ibu datang. Padahal tadi sudah makan siang atau nyamil apa. Lapar yang sering datang itu adalah penyakit yang kita harus berdoa berlindung dari penyakit tadi itu. Kenapa ibu-ibu kok banyak yang gendut? Ayo. Diet sampai. Waalaikumsalam. Coba ibu, kita berpikir ya. Ada orang yang diet, ya istilah diet bu ya, betul nggak? Diet. Apa sih bedanya diet sama diet itu bu? Itu sudah ya, tapi ibu kan ngerti. Definisinya apa? Ingin kelihatan ramping, maka dia memusuhi makanan-makanan. Sampai aneh perilakunya. Ya bu ya. Islam mengajari diet ini bu. Islam mengajari supaya ibu ini dalam keadaan punya tubuh yang indah. Islam sudah ngajari itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Aku berlindung dari rasa lapar yang sering datang ya Allah. Nah, gitu kan. Ibu diet, tapi ibu rasa laparnya datang terus, tersiksa enggak? Berapa banyak orang diet, dia kurus, kelihatan kayak orang penyakitan. Karena dia beda kan, dia ingin kelihatan kurus, tapi rasa lapar itu datang terus, tersiksa enggak itu? Ya Allah, hidup senang ini kok menyiksa diri. Islam bagaimana ngajarinya? Tidak membenci makanannya. Karena di dalam Islam bab nanti pada poin sekian kita dilarang membenci makanan, kita dilarang mencela makanan. Hati-hati orang yang diet, saya benci terhadap karbohidrat karena dia membuat saya gendut. Akhlaknya dalam Islam bertentangan ntar. Nah, gitu ya bu ya. Jadi beda ya. Apa yang harus kita siapkan di dalam Islam? Insya Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam pola makan kita? Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Tolong Ustaz, di dalam itu ditulis lagi. Saya paham, nanti saya tulislah. Doanya itu ya. Itu doanya Nabi Muhammad. Fa innahu bi'sad doji. Teman berbaring yang paling rusak itu adalah rasa lapar. Sudah makan bu, mau berbaring makan. Bangun tengah malam, masih ada sisanya, makan lagi. Jam 2 malam. Masya Allah. Wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat apa ibu? Pengkhianat. Ini disamakan ini. Dalam satu nas hadis, Nabi berlindung dari rasa lapar yang terus datang dan berlindung dari apa? Dari pengkhianat. Rasa lapar yang sering datang dan juga dipadukan dengan saya berlindung dari sifat pengkhianat. Fa innaha bi'satil bitanah. Karena pengkhianat itu najis batin yang paling rusak. Pengkhianat itu cerita baik-baik berdua, di belakang bikin yang lain.
Kira-kira seperti itulah Ibu ya. Saya tidak terlalu mau ekspresif dalam hal ini ya. Nanti Ibu juga terbawa-bawa. Tayyib insyaallah yang ngaji di Ustaz Agus Taufan enggak insyaallah ya Bu ya. Insyaallah. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa ikum majma'in. Kalau bab ketiga itu kita sudah saya ingin komparatif ya, ingin komparasi. Ada beberapa yang kemarin kita belum sempat sentuh dalam bab makan. Ada yang sudah Ustadz tidak ingin terlampau dalam lagi untuk membahasnya, menghemat waktu ya Bu ya. Nah, yang ketiga itu kita tidak boleh makan dan minum karena kita merasa orang kaya, kita tidak ada masalah dengan duit. Apalah itu receh, rupiah tuh receh. Saya ini sekarang pegangannya dolar. Iya. Saya hidup ditiduri, tapi maaf ya, ATM saya itu dolar, Bu. Sudah punya ATM dolar? Dolar itu apa Ustadz gitu kan? Nanti tanya sama nenek haji. Lihat saja tidak pernah nenek haji. Allah, mudah-mudahan dalam 2 hari ini kalau Ustadz punya rezeki dolar, Ustadz akan kasih. Lihat ke nenek, lihat saja nenek. Dan Ustadz kasihkan nanti. Insyaallah nenek, masya Allah, gitu kan ya. Nah, ikhwatil kiram, karena kita kaya, kemudian kita lupa diri. Saya nggak enak kalau makan itu dengan piring yang biasa dijual di pasar Sarimalaha gitu kan. Harga saya jadi jatuh. Jadi saya ingin makan di bejana emas dan perak gitu kan. Bukan Mas Agus Taufan, nah, piringnya jadi emas. Ini boleh nggak? Oh, dalam Islam tidak boleh Ibu. Nah, dalam Islam tidak boleh. Nanti di surga akan Allah siapkan bejana-bejana dari emas. Tapi umat Islam yang masih bernafas di atas muka bumi, umat Nabi Muhammad tidak diperkenankan sekaya apapun Anda untuk makan dari bejana emas. Rumahnya dari emas semuanya, berlapis emas. Dalam Islam tempat makannya saja nggak boleh. Yang untuk mulutnya aja nggak boleh. Kalau kita kiaskan, apalagi gitu kan Bu ya, yang hanya diinjak sama kakinya, yang hanya buang tempat buang air, mohon maaf ya, tempat BAB saya tuh dari emas. Nah, dalam Islam tidak Bu, tidak boleh. Lawong tempat makan dan minum aja tidak Bu. Ikhwatul kiram rahimani Allah wa ajmain. Yang keempat kita sudah bahas. Kalau kita makan itu harus cari sumber yang apa? Yang halal ya. Ini kita sudah kaji, emas, halal dan seterusnya. Yang kelima, kita itu harus membagi makanan itu Bu di dalam perut ini itu harus adil. Harus adil. Adil dalam perut kita bagaimana? Jangan diisi makanan semua perut itu. Makanan ini saya jarang-jarang Ustadz, mumpung ada gitu kan, dimasukin semua. Akhirnya sepertiga yang jatahnya air isinya popeda. Akhirnya sepertiga yang jatahnya untuk bernafas isinya popeda. Sepertiga untuk makanan itu isinya popeda, yang sepertiga untuk nafas popeda, yang sepertiga untuk air popeda. Akhirnya setelah makan dia langsung buka baju. Ini tidak sehat. Seenak apapun makanan kita itu, ya Bu ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk nafas, sepertiganya untuk air. Dan nikmatnya berbeda. Ibu pernah makan enak, tiba-tiba setelah itu nggak bisa bernafas, sengsara sekali. Oh ya Allah, aku ke sana, kemari, enaknya di mana? Setelah makan puas tiba-tiba ada undangan teman. Undangan teman, temannya orang kaya. Tadi itu makanan biasa saja, dia sudah kenyang. Yang ini ngundang orang kaya, sayang saya nggak datang, dia datang lagi, dimasukin lagi. Dia bilang,
Kan Ustadz sudah kajian kita kemarin Ustadz, kalau diundang sama teman itu kan haknya dia harus didatangi. Ya bukan ke situ babnya, perut Anda itu loh. Ya. Jadi dibagi berapa Bu? Sulus sepertiga untuk makanan itu sendiri, sulus sepertiga untuk minuman, dan sulus sepertiga sisanya untuk bernafas. Kasih nafas itu jalan, jangan pele pada dia. Kasih. Ya Bu ya. Yang keenam, tidak boleh terlampau banyak makan. Tadi jatah makan. Ini berbeda dengan nomor 5 ya. Nomor 5 tadi kan dia berlebihan saat makan. Tapi ini enggak, memang tipikal orangnya itu banyak makan. Banyak ngemil. Dan orang tua melihat anaknya yang suka ngemil, itu dia mengiyakan saja gitu kan. Anak saya itu memang gitu Ustaz, dia ngemil. Bukan gitu ekspresinya, diatur. Dijelaskan, nak, jangan ngemil, jangan terlampau banyak makan. Ya baik. Nanti akhirnya anaknya masih kecil, kelihatan gemuk, gemesin, pegang pipinya. Ya, 2 tahun lagi tambah gemuk gitu kan. Bayangkan kalau sudah SMA masih gemuk. Kelihatan lucu? Tidak. Jadi menakutkan. Jadi diatur, tidak boleh banyak makan. Ikhwatil kiram, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang mukmin itu, dia kalau makan itu cukup mengisi 1 ususnya saja, Ibu. Di perut kita itu ada banyak usus. Orang yang beriman itu kalau makan dia ngisi cukup untuk 1 ususnya. Orang kafir kalau makan dia ngisi 7 ususnya, diisi semua. 7 usus. Kita berpikir, Ibu, pekerjaan siapa untuk menghancurkan makanan dalam perut itu? Ibu ngasih tugas ke siapa? Ibu kasih tugas ke tangan Ibu, telapak tangan Ibu bantu supaya halus? Tidak kan? Siapa yang menghancurkan itu? Tugas bagian tubuh kita apa namanya? Lambung. Lambung itu bergerak menghancurkan makanan. Setelah itu yang kotor dibuang menjadi urin, dibuang menjadi tinja, sedangkan yang makanan yang saripatinya bagus itu dijadikan kebutuhan aktivitas tubuh kita. Itu kerjaannya lambung. Makanya kalau kita makan banyak, kalau kita tidak teratur, Ibu tidak kasihan sama lambung Ibu. Dipaksa untuk kerja terus. Bekerja terus. Lambung itu kalau bisa bicara sama Ibu, ampun. Sian. Ibu punya anak nih, disuruh kerja siang malam, Ibu punya suami. Maaf ini yang coba buka lagi toko itu malam sampai jam 12-an barangkali. Sepi deh gitu kan. Iya, kalau Allah sudah ngasih rezeki itu pasti ada orang lewat. Siapa mau lewat jam 11 malam, jam 12 malam? Ya enggak segitunya kan. Disuruh kerja terus. Wah. Bisa sakit Bapak itu nanti. Nah, kita pun demikian. Lambung kita harus beri kesempatan untuk istirahat. Yang ke-8, ini pengalaman Bu. Ini pengalaman dari seorang anak kecil yang pernah dipangku oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa orang itu? Orang itu bernama Umar bin Abu Salamah. Jadi Umar bin Abu Salamah ini, dia itu pada saat Nabi Muhammad sudah dewasa lah ya, disebut juga Nabi, berarti dia sudah sangat dewasa. Dan Umar ini dipangku oleh Nabi Muhammad. Umar siapa? Umar bin Salamah. Kemudian namanya anak kecil. Ibu pernah mangku anak kecil. Kemudian di depan meja makan, kalau anak Ibu sebesar ini, Ibu pangku
Di atas meja makan, di situ ada buah-buahan, makanan yang enak. Apa yang dilakukan anak kecil biasanya? Gampang diatur atau susah diatur? Kalau terjadi sama ibu, ya kan? Nih saya tanya nih. Kalau terjadi sama ibu, mama mau yang itu, mama mau yang ini, mama mau ini. Apa edukasi syariat Islam yang harus kita berikan terhadap anak kita pada saat itu? Biasanya ibu ngapain tuh sama anaknya ibu? Ibu kasih nggak? Mama mau salak, ambil salak, dibuka belum setengah. Mama mau pisang, dibuka belum. Mama mau ini. Ibu turuti atau ibu ramas? Kadang-kadang yang merusak itu orang-orang di sekeliling kita. Apa kata mereka? Sudah kasih sudah, itu anak-anak saja kok. Betul tidak? Anak-anak itu belum tahu apa-apa. Kasihlah. Itu bijak atau tidak? Itu ngerusak akhlak anak kita. Jangan diiyakan itu. Kalau ada orang di samping kita dan kita bawa anak nih, anak kita kemudian mulai reseh, mulai datang sifat-sifat kekanakannya yang susah diatur. Dia mau makan apa sampai kita ini bingung, sampai kita kadang-kadang malu. Dibilang jangan, menangis. Orang di samping kanan kiri kita bilang apa? Kasih sudah, anak-anak menangis sampai ini. Dia itu yang bilang tidak punya ilmu, bukan orang bijak. Justru karena masih anak-anak, kita harus lihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap Umar bin Salamah. Dipeluk, gendong, dipangku sama Nabi Muhammad. Nah, tangannya mulai ke sana kemari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Langsung dikasih nasihat, walaupun ini anak kecil. Bagaimana kata Nabi Muhammad? Ya gulam, ya gulam. Jadi orang tua itu harus bijak, Bu, kalau ngobrol sama anak-anak. Kalau anak kita, dia tiba-tiba mengambil itu, biasanya cara komunikasi ibu terhadap anak-anak. Jangan. Jangan. Padahal tangannya sudah ada di sini mamanya. Padahal DP mama masuk. Sudah cubit anaknya. Jangan. Maka Nabi Muhammad berkata terhadap siapa? Umar bin Salamah, ya gulam, indah sekali. Duhai anak kecil. Duhai anak kecil. Adik ini misalkan, ini hanya contoh, kita bawa nangis gitu kan. Jangan dimarahi. Duhai anaknya mama, duhai anak kecil. Ya gulam. Nabi ucapkan dengan tatapan hangat, dengan kalimat bijak. Ya gulam, wahai anak kecil. Samillah. Ayo, sudah baca bismillah atau belum? Anak itu terdengar, anak itu mendengarkan. Samillah. Baca bismillah. Disuruh perintah kan? Diperintahkan sama Nabi, samillah. Wa qul biyaminik. Nah, setelah bilang bismillah, baca bismillah. Kamu itu kalau makan, ayo dengan tangan kanan ya. Bijak tidak? Lembut tidak? Ibu bisa nggak ngomong sama anak ibu model seperti itu? Nah, sudah baca bismillah belum? Sudah baca bismillah belum? Hai kakak, adik, baca bismillah. Nah, kalau makan dengan tangan kanan. Bisa nggak seorang ibu ngobrol hangat begitu dengan anaknya? Wa qul mimma yali. Kalau makan, ambil yang dekat, jangan yang jauh-jauh begitu. Jadi gitu, Bu, ya. Diajari anaknya. Anaknya ngejawab. Kalau anak-anak sekarang ngejawab, mama tadi mau ambil yang jauh sana, kok untung terabul. Anaknya yang salah berarti.
mamanya yang error. Berarti setelah kita punya ilmunya, kita harus jadikan contoh buat anak-anak kita. Insyaallah. 8 Ibu ya. Yang ke-10, Bu, kalau makan jangan sandar. Jangan cari tembok. Masya Allah. Jangan ditiru orang-orang kafir yang jualan di televisi kita lewat online. Breakfastnya, futurnya, sarapannya ada di atas kasur, meja sambil baring, kasih HP tempat sambil gini. Masya Allah, seorang muslim tidak seperti itu. Tidak boleh kita makan dalam keadaan apa tadi Ibu? Bersandar. Inilah akulu muttaqi'a. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersandar itu bagaimana? Bersandar itu ada 3 macam, Bu. Nah, ada beberapa macam, ya toh. Pertama, bersandar ke lambung samping. Lambungnya Ibu ada di kanan atau di kiri? Lambung aja nggak tahu nih. Coba yang di belakang, lambung kita di mana itu? Kiri atau di kanan? Oh, alhamdulillah, bapak-bapak yang tahu di kanan. Ini malu bapak-bapak itu kanan. Lambung tuh di kanan, makanya kalau orang tidur tuh kan ke kanan supaya terlindung lambungnya, ya kan? Nah, namanya bersandar itu ada beberapa. Bersandar ke lambung kanan. Nah, gitu ya. Kedua, bersandar dengan bersilang kaki. Ya, bersilang kaki, kemudian Ibu bersandar. Itu asik itu. Kalau di dalam masjid, bapak-bapak cari tiang, bersilang kaki sambil bersandar, kemudian tidak bergerak, itu bukan husuk tasono. Tidur dia. Gitu kan? Diam bapak-bapak. Ketiga, bersandar dengan bertumpu pada salah satu tangannya dan makan dengan tangan yang lain. Pernah lihat? Tidak ada tembok, tidak ada pohon, dia meletakkan tangan kirinya ke belakang, tek, bersandar, kemudian ambil. Oh iya, saya. Oh iya. Jangan lagi ya Bu ya. Bersandar yang selanjutnya yang apa? Bersandar kepada sesuatu seperti bertelekan pada bantal dan menginjak sesuatu di bawah orang yang duduk layaknya penguasa tirani. Bos-bos gitu. Manusia suruh duduk di belakang, di pundaknya orang diinjak gitu. Masya Allah, kayak raja saja. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau makan tuh jangan bersandar itu. Biarkan dia dalam keadaan tegap, kita makan dan nikmati insya Allah. Ikhwatil kiram, Rasulullah SAW mendahulukan makan. Ini bapak-bapak ya, mendahulukan, dan ini memang agak kadang-kadang kalau tidak terbiasa. Saya di dalam rumah ini juga begitu. Pas salat, kalau sudah malam, kita tiba-tiba istri kita menyiapkan makanan, ya, mana yang harus didahulukan? Di sana adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanan disiapkan. Makan atau sholat? Makan. Tapi bapak-bapak tidak boleh bisik-bisik sama ibu-ibu yang kalau makan itu nanti pas dongsu mengaji tarhim itu baru bikinnya. Nah, itu tidak bisa. Itu modus. Tapi kalau istri sudah menyiapkan makanannya, tentu tidak ada satu momen yang memang harus disiapkan. Ada adzan di tengah malam, maka didahulukan apanya? Makannya didahulukan. Ini ada hadisnya, ada bismillahirrahmanirrahim. Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah. Ketika makan malam kamu sudah disiapkan,
dan tiba-tiba tertedar iqamah gitu kan, fabda'u bil asya, maka dahulukanlah makan malammu, wala yaj'al hatta yafrugh minhu, dan seseorang itu jangan terburu-buru hingga ia selesai dari makannya. Tidak boleh kemudian makan ya, tergesa-gesa akhirnya keliru ke sambal gitu kan, tambah bahaya. Tidak boleh terburu-buru, diselesaikan makannya dengan makan dengan akhlak yang benar. Nomor 13, ini sudah kita kaji pada sebelumnya, kita harus cuci tangan. Ya. Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Sya'nuhu tidak main-main dalam urusan cuci tangan. Oleh karena seorang muslim itu setiap saat diarahkan cuci tangan. Bahkan wudhu kita itu diawali dengan mencuci tangan. Kenapa? Karena tangan ini adalah bagian yang sering kita gunakan dan dia mengakses banyak tempat yang kotor dan yang bersih juga, yang bersih dan yang kotor juga. Makanya kita harus, ya Bu ya. Coba, Ibu kalau ngupil dengan apa? Tangan kan? Kalau Ibu ada yang gatal di sini, dengan apa garuknya? Kalau di dalam telinga, dengan tangan itu kan. Alhamdulillah di luar. Sekarang kalau ada yang nyangkut di gigi, bersihkan biasanya dengan apa? Jadi tangan ini kemana-mana gitu kan. Kita yang salaman nggak tahu gitu kan. Tangan saudara kita itu barusan jalan-jalan kemana gitu. Ya kan sebagai akhlak seorang muslim nggak mungkin kan kita salaman tadi baru garuk apa? Kan nggak mungkin juga. Akhlak di dalam bersalaman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata ada dua orang Islam bersalaman, maka akan berguguran dosa-dosa di antara keduanya sampai salah satu di antaranya merenggangkan dan melepas salaman itu. Ketika berjabat tangan itu, berguguran dosa di antara keduanya. Ibu salaman, ya usahakan salaman. Dan jangan salaman yang basa-basi, ujung dan ujung. Ibu-ibu tuh apa itu? Jadi ibu dosa gugur itu kalau hanya ujung-ujung. Ini antara ibu dengan ibu nih, ya kan? Nggak gugur itu mana? Terus habis. Tapi bapak-bapak jangan gagal fokus. Tiba-tiba salaman sama ibu-ibu gitu. Wow, karena ustadz telah berceramah, berguguran, itu bukan mahramnya. Jangan ngantuk makanya. Nah, ini bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan Dilgerom. Masya Allah. Oleh karenanya kita wajib untuk cuci tangan. Maka umat Islam insya Allah akan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Kalau corona itu kita bisa antisipasi dengan cuci tangan, maka umat Islam adalah umat yang akan susah untuk dijangkau oleh corona. Kenapa? Kita sholat 5 waktu, kita mencuci tangan setiap saat. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengarahkan ketika orang bangun tidur itu tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana tempat atau tempat mandi itu, tidak boleh langsung, harus dengan air mengalir atau diambil sarana untuk membersihkan tangannya. Tidak boleh langsung ke dalam yang baru bangun. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadah, karena dia tidak tahu semalam tangannya itu bermalam di mana. Bukan kata saya, Nabi Muhammad bilang. Kalau saya tadi kan penjelasannya kan kita tidak tahu dalam keadaan sadar gitu kan. Saya kadang-kadang ngupil. Kadang-kadang sering jadi korban, saya tidak ngupil Ustaz. Tapi kadang-kadang kalau di jalan saya begini tangan saya, ada meja, saya pegang ini apa kok kasar-kasar, saya kira paku, ditarik ikut upil. Iya. Jorok banget itu. Ibu kalau ngupil jangan taruh di situ ya. Jangan meletakkan sisa-sisa kotoran kita itu di sini. Insyaallah. Dibuang di tempatnya yang tidak bisa membahayakan atau merugikan orang lain. Ingat, salah satu penyebab, salah satu akhlak yang dosanya paling menjijikkan di neraka nanti itu apa?
An-nukhatu fil masjid la tudfan. Orang ngambil air wudhu, dia berdahak, kemudian dia buang di tempat selokan air, tidak dia siram, tidak dia tutup. Itu nanti ibu di neraka dosanya paling menjijikkan. An-nukhatu fil masjid la tudfan. Makanya dari sekarang kalau kita itu mau meludah, bagaimana akhlak seorang muslim? Carilah tanah, kemudian ditutup. Dan buat bapak-bapak yang ke masjid, jangan sampai imam sudah sholat. Kadang-kadang kan seenaknya tuh lari karena sudah ada mungkin baru makan atau bagaimana, dibuang di mungkin itu hanya ludah saja kok. Ingat, itu adalah dosa yang paling menjijikkan nanti di akhirat. Masya Allah. An-nukhatu fil masjid la tudfan. Ikhwatil kiram, ada orang momen di mana sebelum makan itu disunahkan untuk berwudu. Bagi siapa? Bagi orang yang janabah dalam keadaan junub. Ya kan? Dalam keadaan junub, belum sempat mandi, disiapin makanan. Jangan hanya cuci tangan. Apa? Sunnahnya apa? Ngambil air wudhu dulu, baru bertemu makanan. Bu ya. Jadi ibu-ibu nanti ngasih ingat sama bapak-bapak, sudah ngambil wudhu belum? Ambil wudhu. Yang ke-15, tasmiyah. Tentu tadi kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyakum ajmain. Kita masih punya 5 menit lagi ya. Ustadz, bagaimana kalau kita lupa? Saking enaknya ibu melihat makanan sampai ya Allah, ibu makan duluan. Alhamdulillah sepertiga, masih ingat nasihat itu. Sepertiga makanan, sepertiga untuk air ibu jaga. Tapi ibu lupa baca bismillah. Bagaimana caranya? Apakah ibu harus, Ustadz kalau gitu saya akan memulai dari awal. Ibu ambil piring lagi yang baru, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wah ibu, itu namanya nambah. Caranya apa? Ada doanya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bersama-sama. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Itu kalau lupa baca bismillah. Jangan ngambil piring lagi yang baru ya. Tetapi cukup mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Cukup seperti itu. Tapi jangan setiap makan ibu doanya begitu terus. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nanti bapak tanya, kamu doanya makan itu kok aneh sekali ya? Iya, yang saya lupa terus. Ya Rabbi ya Rahman, Masya Allah. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa yakum ajma'in. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah benar-benar ridha terhadap hamba yang makan sesuatu hidangan lalu ia memuji Allah. Artinya dia berterima kasih sama Allah. Alhamdulillah. Ya toh? Setelah makan selesai diawali dengan bismillah, setelah selesai maka kita berdoa alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak doa-doa yang sehubungan dengan usai makan dan minum. Di antaranya bagaimana ibu? Yang familiar di antara kita? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Nah, itu yang tapi sebenarnya banyak sekali redaksi yang juga ada dalilnya yang kuat. Alhamdulillahilladzi katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Wah, panjang itu ibu ya. Banyak versinya. Tapi yang jelas jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Jalla sya'nuhu atas makanan yang telah kita nikmati dan makanan yang sudah kita santap sebelumnya. Qadil kiram, saya rasa sampai di nomor 18 dulu. Insya Allah masih ada 40 ke sana. Kita akan lanjutkan insya Allah jika memang
minggu depan itu belum ada pembahasan yang harus urgen misalnya kalau kita bahas, tapi kita akan melanjutkan adab kita di dalam makan, karena ini berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan dengan kesehatan anak-anak kita. Masya Allah, banyak sekali Bu ya orang cerita orang meninggal masih muda, ada tekanan darah yang tidak beratur, kena penyakit ini, kena penyakit itu gitu kan. Dan ini semua adalah dari pola makan gitu. Pola makan yang saya punya sahabat satu kelas, Allahumma arhamhu ya Allah, saya sudah bilang kamu ini bandel kata saya, ya kan, karena apa? Dia selalu mengkonsumsi es. Ketika batuk dia minum es, ketika jantungnya kambuh sesak dia minum es. Memang enak pada saat itu, tapi ada yang dirusak di dalam tubuhnya. Qadarullah, Allah kemudian mengambil dia. Saya satu kelas itu terakhir itu ada 8 orang ya, saya yang 1 orang itu sudah diambil sama Allah gitu kan. Saya, Dr. Syafiq Reza Basalama, Ustadz Mujahid Nur Islami, Ustadz Iqbal Awad, Ustadz Awad Basamhah, Ustadz Yahya Senawi, Ustadz Ali Usman rahimahullah sudah dipanggil, dan beberapa teman saya yang lain, Ustadz Jamal. Masya Allah, ini sahabat-sahabat saya. Ibu masih ingat nama-nama saudaranya yang angkatan di SMA? Masih ya? Masya Allah. Masih hidup semua? Ya? Oh, sudah tidak tahu ada di mana. Masya Allah. Mudah-mudahan mereka semua sehat-sehat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan kajian sore hari ini mengenai akhlak kita saat makan akan menambah khazanah keilmuan kita. Dan yang salah dari kebiasaan kita makan, tentunya mudah-mudahan kita bisa rubah. Kebiasaan anak-anak kita yang salah dalam makan juga kita bisa arahkan rubah. Jangan boleh melihat anak-anak nonton televisi baring-baring sambil dia membawa snack, dia berbaring sambil tidur. Ingat, itu mendatangkan penyakit. Ya Bu ya, kalau duduk makan, jangan bersandar. Masya Allah. Ini menjadi akhlak yang sangat penting untuk kita ketahui, karena insya Allah dengan demikian umat Nabi Muhammad itu dengan syariat Islam akan mengantarkan kepada kesehatan insya Allah. Ikhwatul kiram, hadhihi nasihati fa in qabiltum nasihati fa innan nasihata aghlama yuhabu wa yubau wa ashkurukum ala husni istimaikum. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala di